tentang tadi Pak Ustaz misalnya menasehati atau memberi nasihat pada seseorang yang harus kita lakukan. Kalau bisa kita katakan, kalau nggak berani akhirnya kita doakan saja. Apa ya, batasan berani dan nggak beraninya sampai mana Pak Ustaz? Misalnya gini, ada teman saya yang kayaknya harusnya nggak seperti itu gitu, kami seperti kita nasihati dia, cuma kalau kita ngomong pasti nanti jadi berantem Pak Ustaz. Dia orangnya suka membantah gitu lah. Nah, akhirnya kita ya wis lah biarin. Nah, kalau pembiaran atau kalau sayang sama teman kan harusnya kita kasih tahu, kita kasih masukan gitu. Oh, gimana Pak Ustaz? Bagus. Kalau nih kita. Ya. Sebenarnya itu kembali kepada objektivitas kita dalam berhitung resiko ya. Jadi satu, Ibu kalau pernah baca surah Luqman, itu ketika Luqman menasihati putranya saat mengatakan bernahi mungkar, kata beliau wasbir ala ma asobak. Tapi ya gitu kalau kamu menahi mungkar, kamu harus siap menerima resiko dari nahi mungkar itu. Jadi memang bernahi mungkar itu bukan tanpa resiko. Tapi faedahnya doa mustajabah insyaallah. Orang itu kalau rajin mengajak orang lain dalam kebaikan, mencegah orang lain dari keburukan, itu insyaallah doanya mustajabah. Di antara kiat doa mustajabah dan dekat dengan pertolongan Allah itu adalah kita mau beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tapi ingat ya, pedulinya dalam konteks mengajak orang lain dalam kebaikan dan dalam rangka untuk mencegah orang dari kemungkaran. Nah, itu dari situ nanti Ibu akan tahu kira-kira aku yang ngadepi risiko ini sanggup apa ora. Ya. Kalau Ibu dirasa aku gak kuat hati ya. Kan ada orang itu gak kuat hati itu. Aduh aku gak tega, gak kuat hatiku, gak iso aku gitu. Ya sudah, akhirnya bilang ya Allah mengapunten, saya doakan aja deh karena saya gak cukup kuat hati saya. Ya sudah, enggak apa-apa. Karena Allah Maha tahu juga Ibu hatinya emang gak kuat kan gitu. Tapi kalau Ibu wis gak paten, gak apa-apa wis ngomong. Kan misalnya gitu ya. Ya bismillah dari misalnya misalnya gitu. Daya misalnya gitu. Wis aku gak paten bapakne kowe lama. Terjang risikonya enggak apa-apa. Jangan, tapi itu Ibu akan dapat faedah nanti. Kalau Ibu berani mengambil langkah bernahi mungkar itu, samping pahalanya besar, bahkan lebih besar daripada amar ma'ruf, itu insya Allah doa mustajab. Orang yang mau peduli mengajak orang lain dalam kebaikan dan mencegah orang dari kemungkaran, itu doanya mustajabah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terus ada satu lagi Bu yang menghibur dunia. Siapa yang bertindak karena berharap cinta Allah dengan resiko dibenci oleh manusia, akan ada masa di mana hati manusia akan dirubah oleh Allah untuk mencintainya. Akan ada masa itu. Iya. Apa? Berarti Ibu tidak cukup kuat hati toh? Ya sudah, sabar aja kalau itu pakai hati aja kalau gitu. Untungnya agama ini sangat memanusiakan manusia. Allah Maha tahu kekuatan hambanya. Makanya kembali pada Ibu kemampuannya di mana gitu aja. Wallahu a'lam bishawab. Mau yang lain silakan kalau ada. Lebih tua siapa? Ibu Dini apa Ibu sana? Ya monggo Ibu dulu deh, Ibu monggo. Yang senior mengalah ya. Ya monggo. Monggo Bu, monggo. Nggih. Silakan Bu. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Pak. Betul. Bagus. Kalau Ibu kasih dalam bentuk uang, itu Ibu berarti telah memberikan solusi. Hadisnya Sahih Muslim. Siapa yang membantu saudaranya, dia akan dibantu oleh Allah. Kan gitu ya? Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Nah, jadi Ibu nanti akan tetap dapat bantuan dari Allah dalam bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan Ibu berarti saat itu. Ya, bentuknya terserah Allah malahan kan. Memang membantu dalam bentuk uang itu lebih universal
Nah, jadi ibu malah dapat bantuan yang ya dalam bentuk yang kebutuhan ibu nanti. Nah, sehingga bantuan ibu yang berupa uang itu justru saya bilang tadi akan membuat ibu dapat bantuan yang lebih lagi dari sekedar yang berupa tadi itu. Tadi ibu maksud itu menyebut amalan secara khususnya. Secara umumnya menolong secara keseluruhan. Karena nanti ada hadis yang lain, hadisnya Sahih Muslim juga, Bu. Siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari seseorang, dia akan dihilangkan satu kesulitan nanti di akhirat. Berarti semakin banyak kesulitan orang yang kita hilangkan, semakin banyak kesulitan akhirat yang Allah hilangkan nanti. Nah, kalau ibu memberikan uang kepada seseorang dan uang itu bermanfaat, menghilangkan kesulitan mereka, maka akan ada banyak kesulitan ibu nanti hilangkan dari Allah di akhirat nanti. Itu diantaranya. Jadi justru kalau menurut saya, membantu uang itu lebih universal daripada sekedar ibu membantu berupa yang dimaksud tadi itu misalnya. Saya kira itu, Bu. Allah a'lam bishawab. Tadi itu Abdullah bin Mas'ud lebih kepada membahas rincian amalan. Kalau amalan umumnya justru membantu uang itu. Maka saya sering bilang begini ya ke jamaah itu, kalau kita mau bantu seseorang misalnya dengan bantuan dalam bentuk yang fisik itu belum tentu dia butuhkan, kecuali kita tahu dia membutuhkan. Nah, tapi kalau kita bantu dalam bentuk uang, dia akan lebih leluasa menggunakannya sebenarnya. Nah, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mau yang lain silakan. Ya, ini ya. Dari sisi yang mana yang kita bisa lihat, ada contoh misalnya ngomongin soal orang yang sudah meninggal dunia gitu kan, dia meninggalkan warisan-warisan. Apakah kita itu melihatnya bagaimana ya? Si almarhum ini, apakah rezekinya dia itu tidak berkah ketika untuk orang-orang yang masih hidupnya gitu, kehidupannya itu terlihatnya susah gitu loh, Ustaz. Jadi hukumnya sebenarnya Allah tuh ketika kita meninggal itu, ketika kita selesai itu urusan dunia kita selesai ya, Ustaz. Ya. Terus amalan-amalan kita itu kan akan lagi hisabnya itu kan memang atas kita sendiri kan. Apakah nanti anak-anak kita ketika kehidupannya itu tidak baik misalnya, itu karena kita atau karena memang rezeki si anak-anak ini yang memang Allah kasih ujian begitu ya, Ustaz. Bagus. Baik, sami-sami. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama karena faktor ketidakberkahan dari orang tuanya, atau yang kedua dasar memang anaknya yang serakah. Tapi dua-duanya mesti kita objektif melihat. Pertama gini, maafkan ada kesalahan yang kasat mata bisa dilihat. Misalnya ada orang tua begitu meninggal hartanya diperebutkan di antara anaknya sampai menumpahkan darah. Naudzubillah min dzalik. Ada begitu itu sampai putus kekerabatan, sampai menumpahkan darah, macam-macam. Secara kasat mata kita lihat orang tuanya memang selama ini nggak benar hidupnya. Nah, oke lah, kita boleh ngomong ini pelajaran buat kita, makanya kita jadi orang tua mesti benar, jangan sampai nanti anak itu hartanya jadi rebutan di antara ahli warisnya. Karena kasat mata kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan, nggak boleh kita seudon mengatakan jangan-jangan orang tuanya ini, nggak boleh. Itu seudon namanya, nggak boleh. Tapi kita langsung lihat yang kelihatan aja. Sebenarnya membagi waris itu gampang, asal tidak ada hati yang kotor. Nah, berarti ini diantara anak-anaknya ada yang hatinya kotor kemungkinan, sehingga kemudian ada bla bla bla. Begitu ya, satu. Yang kedua, bisa jadi memang dari sisi anaknya yang memang bermasalah. Maaf nih, dari awal memang diketahui dari beberapa anaknya ini memang kemaruk sama dunia misalnya, ingin menguasai apa macam-macam. Ya udah ketahuan harus kan. Jelas kelihatan sini. Ya, kalau udah kelihatan begitu, yang diperbaiki yang ada ini sebenarnya. Nah, kalau misalnya terindikasi karena orang tuanya, bagaimana pandai-pandai di antara anak yang punya kesadaran itu mendoakan ampunan untuk orang tuanya. Bilang sama Allah, ya Allah, kalau memang kejadian saat ini adalah karena kesalahan orang tua hamba, adalah tugas hamba sebagai anaknya untuk mendoakan ampunan untuk beliau. Ampunilah beliau ya Allah, maafkan orang tua hamba. Karena bagaimana hamba juga sampaikanlah harapannya kepada Allah. Karena masalah itu bermula dari dosa yang dikerjakan oleh orang tua itu misalnya. Maka tugas anak memintakan ampun. Nanti biar Allah yang perbaiki. Selebihnya kita serahkan semuanya pada Allah.